Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman semua tentang strategi bermain saham untuk pemula. Jadi untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga jangan lupa di like, komen dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang strategi bermain saham untuk pemula. Teman-teman yang ingin berinvestasi dan juga teman-teman yang ingin mempunyai hasil investasi yang lebih besar, mungkin tertarik memilih pasar saham ketimbang obligasi atau deposito atau reksadana. Namun strategi investasi saham untuk pemula jelas lebih sulit dan berisiko. Saham adalah jenis investasi yang bersifat high risk dan juga high profit. Jika ingin keuntungan lebih besar, maka teman-teman juga harus siap mempertaruhkan lebih banyak modal. Begitulah saham. Di sini saham bersifat mempunyai risiko yang besar dan juga mempunyai profit yang juga besar. Untuk pemain pemula sebaiknya tidak tergiur dengan berbagai kisah inspiratif di mana banyak pemain saham mendapat uang ratusan juta, miliaran dari bermain saham, karena hal ini akan mendorong keinginan untuk ikut bermain saham tanpa benar-benar memahami mengapa para investor itu bisa sukses. Jadi ada beberapa langkah yang bisa diterapkan sebagai taktik terjun ke saham atau ke pasar saham, di mana teman-teman bisa belajar memahami dan mengendalikan resiko sembari meningkatkan keuntungan investasi. Akan tetapi sebelum mengikutinya, pastikan teman-teman sudah punya pengetahuan dasar tentang saham, investasi, dan sekuritas agar lebih mudah memahami strategi ini. Jadi langsung saja yang pertama, mulailah dengan jumlah kecil. Investasi saham memiliki risiko yang besar, sehingga untuk pemula sebaiknya mulailah dari jumlah kecil terlebih dahulu. Entah itu mulai dari sekitar 1 juta atau bahkan sampai 5 juta lah. Dan ingat bahwa teman-teman bisa juga kehilangan modal atau kehilangan uang dalam investasi saham ini karena resikonya yang juga cukup tinggi. Mulailah dengan jumlah kecil, teman-teman perlahan menjelajahi lingkungan investasi saham atau juga mempelajari dari jumlah uang itu, mempelajari tentang mengenal saham, sehingga walaupun ada kerugian, teman-teman juga tak akan terlalu besar jika modal teman-teman itu untuk belajar tidak besar. Karena apa? Kalau di sini memulai dengan jumlah kecil itu menjadi pembelajaran tentang investasi. Mulailah dengan membeli saham yang harganya kecil. Di situ teman-teman juga bisa belajar. Jika teman-teman langsung mempunyai modal besar untuk terjun ke saham dengan tidak memiliki ilmu atau sedikit pengetahuan tentang investasi saham, teman-teman pasti tidak heran jika teman-teman mengalami kerugian yang sangat besar. Karena itulah pentingnya mulai dengan jumlah kecil. Untuk yang kedua, amati situasi ekonomi dan politik. Jika teman-teman sebelumnya tidak suka membaca berita, cobalah mulai sekarang saatnya untuk rajin mengikuti berita tentang bisnis, ekonomi, bahkan politik. Karena apa? Karena investasi saham paling baik dilakukan saat situasi ekonomi sedang stabil atau mengalami peningkatan. Contohnya, ketika ada perang dagang atau situasi politik antara Amerika dan juga Cina, di sini bisa jadi suatu saham akan anjlok karena perang dagang atau juga perang politik antar satu negara. Dan juga teman-teman harus pandai-pandai membaca situasi ekonomi, politik, dan lain-lain untuk juga membuat penilaian kasarnya atau terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi itu sangat penting, amati berita-berita karena bad news atau good news itu sangat penting dalam kita berinvestasi.
Yang ketiga, pilih saham dari industri yang teman-teman sukai. Investasi saham terbaik harus melibatkan pemahaman tentang produk. Jadi idealnya teman-teman harus sebaiknya memilih produk yang disukai. Contoh, teman-teman suka Indomie, coba mulailah membeli saham Indomie. Dan juga teman-teman suka camilan atau suka ngemil, dimana banyak camilan yang itu dari perusahaan Mayora. Di situ teman-teman juga bisa memahami apa saja sih yang dijual, apa saja produk yang dijual, dan teman-teman juga ikut mengkonsumsinya, dan juga teman-teman ikut adalah di dalam produk itu. Dan juga teman-teman juga bisa mengenal produk apa saja yang dijual oleh Indofood maksud saya, apa yang dijual oleh Unilever. Teman-teman juga bisa mengenali dari situ. Teman-teman pakai sabun dari Unilever, pakai sampo dari Unilever, pakai apalah alat-alat kecantikan dari Unilever. Teman-teman di situ dengan tidak sengaja teman-teman juga kenal di dalam produk tersebut. Dan juga teman-teman bisa memilih saham dari perusahaan yang produknya sering teman-teman gunakan, atau perusahaan yang produknya merupakan sesuatu yang familiar bagi teman-teman. Contohnya teman-teman membeli saham perbankan seperti BNI, kan anggaplah seperti BNI dan BRI pasti ada di wilayah teman-teman, dan juga keluarga teman-teman, bahkan teman-teman sendiri memakai bank tersebut. Akan tetapi teman-teman juga jangan lupa melihat reputasi dan sepak terjang perusahaan tersebut, termasuk opini, amati dan para ahli ekonomi terhadap potensinya, dan juga sentimen-sentimen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya, kapitalisasi besar untuk saham. Saham idealnya harus memiliki kapitalisasi pasar besar. Hal ini agar nilai saham tidak mudah dimanipulasi oleh individu atau kepentingan mereka sendiri. Karena apa? Jika suatu saham memiliki kapitalisasi besar, itu pasti tidak mudah digoreng sahamnya oleh individu-individu lainnya. Contoh BCA. BCA mempunyai kapitalisasi yang besar. Tidak mudah orang menggoreng saham BCA. Dan juga jika kapitalisasi saham itu kecil, akan mudah untuk digoreng, dipermainkan harganya. Ya namanya digoreng, diterbangin lalu dibanting ke bawah, karena itu mempunyai kapitalisasi yang sangat kecil. Individu dengan modal yang cukup lumayan bisa memanipulasi harga saham yang nilai kapitalisasinya pasar kecil, namun mereka tak bisa melakukan itu pada saham yang bernilai besar. Contoh yang mempunyai nilai kapitalisasi besar seperti saham BCA, seperti saham ASI, Astra, seperti saham bank-bank blue chip lah, itu tidak mudah digoreng. Dan yang selanjutnya, pilih saham dengan rasio price earning ratio yang rendah. Price earning ratio adalah istilah untuk rasio harga per saham dibagi pemasukan bersih per saham saja. Tidak ada ketentuan seberapa besar atau kecil batas nilai price earning ratio yang harus teman-teman pilih. Karena hal ini harus dibandingkan dengan price earning ratio produk yang serupa. Inilah pentingnya memiliki wawasan terhadap produk lain yang serupa dengan saham yang teman-teman pilih untuk investasi. Jadi teman-teman harus membandingkan nilai atau harganya dengan sektor yang serupa. Contohnya PTBA dengan Adaro itu memiliki sektor yang serupa, sama-sama menggeluti bidang batubara. Contohnya juga seperti Bank Mandiri sama Bank BRI, yang di situ sama-sama menggeluti di sektor perbankan. Jadi teman-teman harus juga bisa
membandingkan harga di suatu saham dengan sektor yang serupa. Yang keenam, amati sentimen pasar. Sentimen pasar menjadi penentu nilai saham teman-teman. Walaupun nilai price atau nilai pernya saham teman-teman rendah dan harga kapitalisasinya pasar cukup tinggi, saham tersebut akan turun nilainya jika sentimen pasar sama sekali tidak mendukung. Sentimen pasar diantaranya adalah komoditas, suku bunga, tingkat pengangguran, angka inflasi, dan sebagainya. Teman-teman juga harus menyesuaikan antara strategi umum ini dengan gaya investasi pribadi. Namun secara umum metode ini adalah strategi yang bagus untuk memastikan agar resiko rugi lebih rendah. Jadi teman-teman juga harus memperhitungkan dalam investasi saham sikap kemantapan diri atau mental dalam diri sendiri dan juga aspek psikologis teman-teman sendiri. Karena setiap orang yang baru memulai investasi saham harus paham bahwa ini bukan metode tanpa salah. Selalu ada kemungkinan di mana uang teman-teman akan berkurang, bahkan harus lenyap. Karena itu teman-teman juga harus sebelum memasuki dunia saham, teman-teman harus mempunyai kemantapan ilmu dan juga kemantapan secara psikologis dan juga mental. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang strategi bermain saham untuk pemula. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga harus terus menambah ilmu dan wawasan sebelum masuk ke dunia saham. Karena apa? Karena jika teman-teman mempunyai ilmu yang lebih besar, pasti juga mempunyai profit atau keuntungan juga yang lebih besar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini juga untuk mensupport dan juga terus ikuti video-video ini juga untuk memantapkan pemahaman dan juga menambah wawasan teman-teman untuk terjun ke dunia saham. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti, teman-teman bisa komen di kolom komen. Dan juga ya mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.